Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Rekinanti dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6 yaitu polimer. Di dalam bab 6 ini ada beberapa materi yaitu polimer berdasarkan jenis monomernya, polimer berdasarkan sifatnya, polimer berdasarkan bentuk dan susunan rantainya, dan yang terakhir polimer berdasarkan penggunaan polimernya. Yang pertama, polimer berdasarkan jenis monomer. Berdasarkan jenis monomer penyusunannya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan kopolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer sejenis, sedangkan kopolimer adalah polimer yang tersusun dari polimer tak sejenis. Contoh dari homopolimer yaitu PVC, PTFE, dan selulosa. Sedangkan contoh kopolimer adalah DNA, bakelit, dan melamin. Yang kedua, ada polimer berdasarkan sifatnya, yaitu polimer termoplas atau termoplastik dan polimer termosting atau termoset. Polimer termoplas adalah polimer yang tidak tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dilebur untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Sedangkan polimer termosting adalah polimer yang tak tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Dan ikatan dari polimer termoplas yaitu silang dan lemah. Sedangkan ikatan dari polimer termosting adalah tidak silang dan kuat. Setelah itu ada sifat dari termoplas yaitu fleksibel. Sedangkan sifat dari termosting yaitu keras. Contohnya dari polimer termoplas yaitu polietilene dan polipropilena dan PVC dan juga nilon. Sedangkan contoh dari polimer termosting adalah melamin, bakelit, dan teflon. Setelah itu ada polimer berdasarkan bentuk dan susunan rantai. Dibagi menjadi tiga, yaitu polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Polimer linier merupakan suatu polimer yang tersusun satu sama lain dengan melalui unit ulang yang sama sehingga membentuk rantai polimer yang panjang. Seperti ini contohnya. Sedangkan polimer bercabang merupakan suatu polimer yang terbentuk apabila polimer linier tersebut membentuk cabang. Ini contohnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu polimer berikatan silang atau cross-linking. Merupakan suatu polimer yang terbentuk disebabkan karena beberapa rantai polimer tersebut saling berikatan antara satu sama lain pada rantai utamanya. Ini contohnya. Dan yang terakhir ada polimer berdasarkan penggunaan polimernya, yaitu ada serat dan plastik. Polimer yang dimanfaatkan sebagai serat misalnya kain dan benang. Contohnya polyester, nilon, dan dakron. Sedangkan plastik, polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik contohnya bakelit, polietilena, PVC, polistirena, dan polipropilena. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari bab 6 yaitu tentang polimer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.